Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Feni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Hmm, gimana Bu Feni? Kok wajahnya nampak antara berseri-seri dan tegang ini ada apa ini Bu Feni? Biasalah Bu, ini keseharian menjaga murid-murid selalu ada problem. Iya ya, namanya guru ya. Oke, untuk hari ini Bu Feni, nih kita mumpung lagi ketemu tatap maya nih Bu Feni. Barangkali ada yang mau di-sharing-kan, ada yang mau dibagi-bagikan dengan saya, ngobrol bareng. Kebetulan ini ada sesuatu hal Bu yang mengganjal. Nah, ingin saya Ganjil. luapkan, ingin saya sharingkan, ingin saya curhatkan. Nggih, boleh. Menemukan solusi. Ini tentang apa nih, kalau boleh tahu pembelajarannya, atau anaknya, atau mungkin yang lainnya mungkin? Apa coba Bu Feni? Kebetulan ini tentang salah satu murid saya Bu. Biasalah kalau di pembelajaran di kelas itu biasanya kan kita menemukan atau menemui murid-murid dengan keunikan sendiri. Betul betul. Kebetulan di kelas itu keunikannya itu sangat beragam sekali, sangat banyak. Nah, Nggih nggih. yang mau saya ceritakan ini kebetulan satu anak, satu murid saya, ya. Langsung saja nggih, Bu? Iya, monggo monggo. Silakan. Nah, di kelas 4 tempat saya mengajar itu kebetulan ada anak perempuan. Jadi satu kelas itu 20 anak. 7 anak perempuan dan 13 anak laki-laki. Oh, lebih banyak anak laki-laki ya? Ini jarang Perempuannya. loh, biasanya lebih banyak anak perempuan loh. Iya, ini lebih Ya. banyak laki-lakinya, jadi harus ekstra, pengawasan juga, perhatian Betul. gitu. Luar biasa, ekstra ini. Kebetulan satu anak ini ya yang menjadi pikiran saya selama ini belum menemukan jalan keluar. Satu anak perempuan namanya Cici, Bu. Cici, nggih. Ini Eee, kelas berapa Bu, ini yang diajar sama Bu Feni ini? kelas 4. Oh, kelas 4. Iya. Oh, tinggal sedikit lagi 5, 6, udah di tengah-tengah ini ya, berarti ini ya? Nah itu, Cici itu kebetulan, eee, ya kalau dari keluarganya sih, keluarga yang biasa-biasa, maksudnya ya beradalah nggih, Bu. Nggih Nah nggih. kebetulan ayahnya itu bekerja di Malaysia, terus ibunya itu kerjanya di Taiwan, tapi barusan Nggih. berangkat. Nah, sedangkan Baru. di rumah itu dengan kakak dan neneknya. Nah, Nggih. eee, singkat cerita itu Cici itu setiap hari atau sering kali, hampir setiap hari itu selalu terlambat. Jadi ketika apel itu baru datang, atau kalau sudah apel itu baru datang. Apel pagi jam 7, apelnya kan jam 7 kurang 15 menit, sekitar Oh, jam nggih. terus di kelas saya perhatikan juga sering mengantuk, Bu. Nah, sering tidur di meja, pernah juga sesekali ketiduran seperti itu. PR juga jarang mengerjakan. Nah, terus saya tanya, "Kenapa kok ngantuk? Apa tadi malam begadang atau nonton TV?" Saya tanya gitu. Ternyata latihan, eee, pencaksilat. Nah, kalau Oh, istilahnya nggih. anak-anak itu bilangnya PSHT gitu. Saya juga baru mendengar. Iya iya, perguruan itu Bu ya, kalau saya tidak salah, nggih nggih. Nah itu, saya tanya, "Latihannya setiap hari apa?" Saya tanya gitu. Terus katanya, "Setiap hari." Pulangnya pulangnya sekitar jam 11 malam sampai jam 12 juga gitu. Nah, saya kan juga heran, masa latihan kok setiap hari, saya cuma dalam hati saya gitu. Nah nah itu Bu, terus beberapa hari lalu, ada kakak pembina datang, kakak pembina dari Mmm, PSHT itu, eee, iya. mengantarkan surat dispensasi bahwa menyatakan kalau Cici itu minta izin sekitar 4 hari kalau tidak salah kemarin itu, izin tidak masuk sekolah mau mengikuti lomba lomba pencaksilat tingkat dini apa gimana gitu loh, pokoknya lomba. Nggih. Nah, Iya iya.
Terus kalau sudah ada surat dispensasi seperti itu kan otomatis harus mengizinkan, ngoten nggih? Ya, mau tidak mau, Bu, ya. Karena langsung nyurat surat izin dispen dari sekolah, ya. Nah, Lalu terus bagaimana, Bu? ya sudah saya izinkan, nah tapi saya menembusi kepala sekolah dulu. Monggo katanya kepala sekolah. Nah, terus setelah izin, terus beberapa hari setelahnya kakak pembinanya datang lagi, Bu, membawa ada piagam, ada medali. Ternyata Cici itu menang juara 1 Oh, apa, PSHT tadi, tingkat anak, usia dini apa gitu loh, pokoknya usia dasar ngoten. nggih. Itu, suatu menjadi apa, menjadi suatu kebanggaan nggih. Betul betul. Seorang guru kan kita harus menuntun murid mengenai kebutuhan belajarnya juga bakat dan minatnya juga harus diarahkan. Tetapi sayangnya kalau di sini saya lihat sekolahnya yang dikorbankan. Lah Oh, seperti itu. gitu. Nggih nggih. Suatu hari juga ibunya itu konsultasi sama saya, apakah kegiatan ini sangat mengganggu atau mengganggu kegiatannya di sekolah seperti itu. Saya menjawab, terus terang kalau dibilang mengganggu juga mengganggu, Bu, soalnya dia sering jarang mengerjakan tugas, juga semangatnya belajar di sekolah itu juga menurun akibat kelelahan, mungkin saya bilang gitu. Nggih nggih. Setelah itu ya konsultasi dengan ibunya, ya saya bilang, apa mungkin bisa latihannya 2 minggu 1 minggu 2 kali atau 1 minggu 1 kali, lah seperti itu, agar sekolahnya tidak meninggalkan tugas, ngoten maksudnya. Iya Tapi betul. belum ada jawaban. Oh, seperti itu. Jadi selama ini masih saya telateni, Bu, kalau di kelas itu saya ajari sendiri, ngoten. Nggih Selalu nggih. saya beri nasihat, motivasi. Nah, selain mengejar, apa ya, mimpi, cita-cita, kamu juga harus, jangan lupa dengan sekolahnya, pelajarannya harus Nah, diperhatikan, oke. gitu. Seperti Oke, itu. Bu Feni, ini tadi kan sudah menceritakan tentang sosok Nak Cici di kelas 4, Oke. ya, dari prestasinya, namun juga dari segi pembelajarannya ternyata masih kurang. Sebelum itu, Bu Feni, saya ingin tahu dari nanti kita melakukan sharing ini nanti, eee, tujuan atau apa yang ingin jenengan dapatkan dari percakapan ini nanti? Yang Anda harapkan dari percakapan ini nantinya apa? Tentu saja yang ingin saya dapatkan mungkin kita bersama mendapatkan, eee, solusi atau gimana sarannya untuk saya ke depannya gitu, Bu, untuk menghadapi Cici ini. Karena Cici sebenarnya itu sangat berbakat, tapi di bidang non akademis. Kalau olahraga, pramuka, dia memang semangat. Oh, Tapi gitu. kalau untuk pelajaran, nggak tahu ya kenapa kok lesu. Oh, gitu. Iya. Oke. Kalau menurut Bu Feni sendiri, sosok pelajar yang bagaimana? Yang menurut Bu Feni itu yang ideal, yang bisa diterapkan kepada Cici mungkin? Seperti apa, Ibu? Tentu saja kalau menurut saya itu yang bertanggung jawab, baik bertanggung jawab untuk segala tugas, apa Nggih. yang dia lakukan juga harus bisa dipertanggungjawabkan ya, termasuk itu tadi, kegiatan di luar sekolah sebenarnya bagus, cuma ya tanggung jawabnya yang lain itu jangan ditinggalkan gitu, kalau menurut saya begitu. Oh, ya. Kembali kepada anaknya menumbuhkan tanggung jawab ya, Bu Feni. Nah, ini tadi kan Bu Feni sudah menceritakan di akhir tadi, saya masih menelateni gitu ya, menelateni Ya. dari Cici ini sendiri. Kalau menurut Bu Feni dari skala 1 sampai 10 saya bilang nih ya, Bu Feni ini ketelatenannya ada di angka berapa coba, Bu? Kalau menurutnya Bu Feni? Kalau dibilang 10 itu kalau manusia kan nggak ada yang sempurna ya, Bu, ya. Oh, gitu. Dan saya juga nggak berani melabel saya angka 10 nggak berani, mungkin Mhm. masih antara 5 atau 6. 5 atau Ya. 6. Kenapa kok cuma 6? Padahal Bu Feni ini sudah menelateni banget loh, apalagi ini kan sudah semester genap ya, sedikit lagi sudah di kelas 5. Kenapa kok cuma 6? Kenapa yang melatar belakangnya kok cuma 6? Karena saya merasa masih banyak kekurangan, misalnya, eee, satu kelas itu kan tidak cuma Cici saja yang saya tangani, jadi masih banyak Betul. anak lain. Jadi kadang kala memang belum bisa, apa ya, maksimal gitu, Bu, dalam membimbing dia.
Oh gitu, Betul. nggih. Berarti kan dari skala 1 sampai 10 tadi kan masih 6. Berarti 4-nya ini nih yang harus bareng-bareng ditemukan solusinya Benar. supaya Cici ini tadi ideal ya, ideal sebagai seorang pelajar, balance antara akademis dan non akademisnya begitu Bu ya. Ya, Kalau dari Bu Feni sendiri ada rencana nggak ke depannya ini mungkin melakukan pendekatan apa, atau mungkin melakukan hal apa untuk membawa kembali Cici ke jalurnya yang tepat seperti apa gitu, Ibu? mungkin langkah yang akan saya lakukan, pertama itu akan, mendekati walinya yang ada di rumah, yaitu nenek Mmm, sama kakaknya. Kalau dari awal memang Cici kan sudah saya motivasi terus, saya dekati. Terus kalau untuk keluarga, saya belum mengarah ke sana lebih jauh gitu, Bu. Nah, saya rencananya mau, istilahnya, apa ya, memberikan pengertian bahwa sekolah itu juga penting gitu. Nah, betul. apalagi sekarang sudah kelas 4, setelah Nah, ini kelas 5, kelas 6, persiapan masuk SMP. Nah, seperti itu, Bu. Intinya, pendekatan dengan keluarganya, bagaimana nanti solusinya bagaimana. Kan tentu saja saya nggak bisa memutuskan sendiri karena itu kan di luar jam sekolah. betul betul. Nggih, selain dari pihak walinya Cici yang nenek itu ya, Bu, kan posisinya ibunya Cici kan ada di luar negeri juga, ayah juga ada di Ya, luar negeri. Apakah ada komunikasi begitu, Bu, dengan orang tuanya Cici? kalau komunikasi sih jarang ya, Bu, soalnya kan saya menyadari mereka itu bekerja, sibuk, maksudnya waktu untuk, maksudnya untuk waktu untuk mungkin menghubungi saya atau keluarga kan terbatas. Jadi mungkin Nggih. yang diutamakan juga keluarganya, Iya, seperti betul. itu. Tapi Mhm. kemarin sempat sebentar itu juga sudah, apa ya, membuat saya mendapat angin segar, maksudnya setidaknya saya pernah berhubungan dengan ibunya, apa, Nggih. ngobrol-ngobrol tentang Cici, nah seperti itu. Nggih, berarti sedikit banyak sudah ada komunikasi ya dengan keluarganya Cici. Nah, tadi dari ceritanya Bu Feni kan menyampaikan ada kakak pembinanya ya, kakak pelatihnya kan Iya datang. betul. Nah, itu kira-kira dari Bu Feni sendiri apakah juga ada pendekatan ke kakak pelatihnya atau hanya stop mungkin di keluarga Cici saja mungkin Ibu? Kalau untuk ke kakak pembina atau pelatih saya belum ke arah sana, Bu, soalnya, apa, saya belum berani mengarah, soalnya kan saya belum belum mendekati keluarganya, maksudnya belum memberikan arahan dan sebagainya. Nanti takutnya gimana ya, kok sudah melangkah gitu. Jadi Oh, saya iya. nunggu dulu sekarang. Jadi sekarang cuma Iya. saya telateni kalau misalnya jam istirahat atau jam kosong itu saya bimbing sendiri anaknya biar tidak Iya. gitu. Bagus sekali Ibu Feni. Terus ada rencana nggak Bu kira-kira komunikasi dengan pihak walinya Cici ini kira-kira mau berapa waktu jenengan rencananya mau dilakukan gitu? Mungkin akan saya lakukan sekitar 2 minggu atau 3 minggu sambil melihat perkembangannya. Nah, Mhm. kalau akhir-akhir ini memang saya tanya latihannya masih jarang, tidak sesering kemarin. Nah, mungkin saya lihat 2 minggu atau 3 minggu ke depan untuk akademisnya ini bisa, eee, mengalami perkembangan apa tidak saya lihat dulu, saya amati dulu. Oh seperti itu, nggih. Kemudian dalam, jangka waktu yang akan Bu Feni lakukan itu tadi, kira-kira dalam komunikasinya Bu Feni apa saja yang ingin disampaikan ke walinya? Terutama untuk kemajuannya Cici ini bagaimana Ibu? Kalau untuk walinya, ya terutama nenek dan kakaknya itu ya Bu yang di rumah, agar lebih memperhatikan Cici ini kan termasuk sebenarnya anak-anak yang cerdas, pintar, Iya. juga aktif, mungkin kinestetisnya yang bekerja mungkin. Kalau untuk pelajaran matematika atau dan sebagainya kan dia males males menghitung mungkin ya, Iya, wah, iya iya betul. suka gerak, ya seperti itu. Jadi, eee
untuk menunjang semuanya itu mungkin bisa dilakukan dengan memberikan bimbingan atau les. Nah, seperti itu saya sarankan seperti itu, untuk mengejar ketinggalannya dengan temannya. Oke, berarti sudah ada ini ya, rencana-rencana apa yang akan dilakukan saat pertemuan nanti dengan keluarganya seperti itu ya, Bu Feni. Terus rencananya untuk komunikasi ini akan dilakukan dalam minggu ini kah? Atau kapan mungkin spesifiknya Ibu, ada rencananya? Sebenarnya kalau komunikasi itu sudah saya lakukan sejak dari kemarin-kemarin, Bu, cuma belum saya tindak lanjuti karena di sekolahan masih sangat sibuk, sangat repot, mungkin akan saya lanjutkan minggu depan. Oke, berarti sudah ada waktu yang memang sudah akan disiapkan nggih, khusus untuk Cici nantinya, seperti itu ya, Bu Ya, Feni? betul. Bu Feni, dari apa yang kita obrolkan ini sepertinya Bu Feni sudah punya gagasan-gagasan bagaimana menangani Cici ya ini? Iya, berkat coaching ini, Bu, jadi saya bisa meluapkan, apa ya, isi hati jadi, terbuka pikiran saya, "Oh ya, saya harus begini," seperti itu. Mudah-mudahan Iya. berhasil. Amin amin. Ya, Bu Fani, sekarang kita sudah ada di 15 menit, waktu kita Ya, memang sudah terbatas, tapi saya akan menunggu lagi loh ini Bu Fani, kira-kira mungkin semingguan ke depan ya, semoga kita bisa ketemu lagi untuk coaching selanjutnya. iya, semoga, Bu, nanti saya sharing-kan perkembangannya bagaimana, soalnya saya juga Iya. butuh curhat, teman sharing, seperti itu. Oke, saya juga menunggu Bu Feni. Semoga apa yang tadi sudah Bu Feni sampaikan, kita obrolkan juga, nanti bisa dilakukan dengan baik dan mendapatkan Amin. progres yang terbaik untuk Cici juga. Oke, Amin. tetap semangat Bu Feni ya. Semangat 45. Oke, kalau gitu terima kasih Bu Feni, coaching Ya, kita terima akhiri untuk hari kasih. ini. Kita ketemu lagi next time. Jaga diri, jaga kesehatan Bu Feni. Terima Terima kasih, kasih. Bu Yunita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Yunita.